Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal yang biasanya keluar. Sebelumnya saya telah membahas mengenai dua bentuk soal yang keluar berdasarkan syarat yang telah disinggung sebelumnya. Dimana yang syarat yang pertama itu adalah apabila nilai A itu lebih dari 0, maka tidak ada perubahan tanda. Sedangkan apabila nilai A kurang dari 0, maka terjadi perubahan tanda pada pertidaksamaan. Nah, di sini saya ingin menambahkan lagi nih. Terkadang di soal tuh muncul bentuk seperti ini. Jadi dia itu antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama-sama memuat persamaan. Nah, kalau kayak gini gimana cara ngerjainnya? Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengelompokkan mana yang bilangannya itu bergandengan dengan variabel dan mana yang hanya memuat bilangannya saja. Nah, dalam contoh di sini AX dan CX itu merupakan bilangan yang sama-sama memuat variabel X. Maka dari itu kita harus mengelompokkan antara AX dengan CX. AX dengan CX. Sedangkan B dengan D itu juga harus dikelompokkan karena mereka sama-sama bilangan yang tidak memiliki gandengan huruf. Nah, di sini untuk mempermudah, bilangan yang bergandengan dengan huruf atau variabel diletakkan di ruas sebelah kiri. Ini yang gandengan dengan huruf. Sedangkan yang hanya bilangannya saja atau tidak memiliki gandengan, kita letakkan di ruas sebelah kanan. Maka nantinya bentuk penyelesaian X-nya itu menjadi sebagai berikut. Penyelesaiannya nih. X tanda pertidaksamaan B plus minus D dibagi A plus minus C. Nah, mungkin kalau dijelaskan teorinya saja mungkin bingung ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, misalkan 2x plus 6 lebih besar dari x min 3. Nah, ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa? Ya, kita harus kelompokkan mana yang bilangan yang gandengan dengan huruf atau variabel dan mana yang enggak. Bilangan yang gandengan dengan variabel atau dengan huruf kita letakkan di ruas sebelah kiri. Nah, sini kita tandain ya. Nih. Nah, yang saya tandai merah ini merupakan bilangan yang bergandengan dengan huruf atau variabel. Nah, nantinya saya ingin bawakan ini kumpulkan ke kiri semua. Nah, karena kita pindahkan, ini kan dia kan positif ya. Dia itu tidak ada tanda minus, maka dia ini pindah ruas, berubah jadi minus. Jadinya 2x min x plus 6 lebih dari min 3. Nah, sekarang kita ingin pindahkan nih yang hanya bilangannya saja, kita kumpulkan dengan yang sesama bilangannya saja. Di sini ada plus 6 kan? Nah, kita kumpulkan bilangannya ini ke ruas sebelah kanan. Karena dia di sini dia positif, maka dia pindah ruas menjadi negatif. Menjadi 2x min x lebih dari min 3 min 6. Nah, sekarang kita tinggal hitung 2x min x lebih dari min 3 min 6. 2x dikurang x berapa? Ya x. Bahasa lainnya itu begini, 2 kotak dikurangi kotak 1 kotak, berarti kan tinggal 1 kotak kan. Nah, ya udah, berarti dia x. X lebih dari min 3 kurang 6. Dia tuh min 3 kurang 6, berarti dia min 9. Nah, apakah dia mengalami perubahan tanda? Jawabannya
Enggak. Kenapa enggak? Karena yang negatif di sini adalah bilangan. Kalau yang negatif ini bilangan, maka dia ini tidak mengalami perubahan tanda. Sedangkan jika dia variabelnya itu negatif atau minus, baru dia mengalami perubahan tanda seperti itu. Nah, di sini penyelesaiannya adalah X lebih dari min 9. Nah, himpunan bagiannya berapa? Berarti himpunan bagian itu adalah bilangan yang lebih besar dari min 9. Berapa? Min 8, min 7, min 6, dan seterusnya. Itu adalah himpunan bagiannya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal kedua, 3x min 8 kurang dari sama dengan 5x min 10. Gimana cara mengerjakannya? Nah, langkah mengerjakan itu sama seperti nomor sebelumnya, yaitu kita mengelompokkan yang bilangan yang bergandengan dengan variabel kita kelompokkan di kiri. Kemudian bilangan yang tidak memuat variabel kita taruh di sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat nih, 5x-nya di sini dia positif. Nah, karena dia pindah ruas, maka dia menjadi negatif. Jadinya 3x min 5x min 8 kurang dari sama dengan min 10. Kemudian kita pindah nih. Ini udah berkelompok. Ini dia beda sendiri. Nah, kita kelompokkan nih bilangan yang tidak bergandengan dengan yang tidak bergandengan. Nah, di sini dia min 8. Karena dia pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia berubah tanda menjadi plus. Jadinya 3x min 5x kurang dari sama dengan min 10 ditambah 8. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Kita tinggal hitung seperti biasa. 3x min 5x. Nah, di sini kita lihat nih, lebih besar angka 3 apa minusnya? Nah, sini lebih besar minusnya kan? Karena dia lebih besar minusnya, maka dia hasilnya juga minus. Kasih tanda minus. Terus kita balik aja. 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti dia jawabannya minus 2x. Kurang sama dengan minus 10 tambah 8. Lebih besar minusnya atau plusnya? Minusnya. Nah, ya udah. Berarti kalau dia bisa minusnya, maka kasih tanda minus. 10 dikurang 8 berapa? 2. Berarti sini minus 2. Nah, kalau udah begini bagaimana? Nah, kita tinggal membagikan. Ini kan ada koefisiennya. Koefisien sini min 2 kan? Nah, ini min 2 nya ini kita bawa ke sini menjadi pembaginya min 2 juga. Jadinya gimana? Ya udah, x min 2 dibagi min 2. Tandanya berubah apa enggak? Berubah. Kenapa? Karena dia variabelnya juga minus. Kalau dia minus, dia ikutan berubah. Nah, sekarang lihat nih. Minus 2 bagi minus 2. Bilangan yang minus dibagi minus, hasilnya plus. 2 dibagi 2 berapa? 1. Berarti jawabannya X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini nilai X segini. Himpunan bagiannya berapa? Bilangan yang lebih besar sama dengan 1. Berarti ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Pertanyaannya, angka satunya masuk apa enggak? Masuk. Kenapa? Karena dia ada tanda sama dengan. Karena dia ada tanda sama dengan, maka satunya masuk. Baru dilanjutkan dengan bilangan yang lebih dari 1. Seperti itu. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu adalah catatan tambahan
mengenai cara menghitung pertidaksamaan yang memuat di ruas kiri dan ruas kanan. Untuk video berikutnya kita akan masuk membahas contoh soal dari sumber yang lainnya.